Halo ya belum ya? Oke udah. Oke, halo guys, halo. Balik lagi sama kita di Astaga Asbun tapi nggak apa-apa. Kenapa tuh nggak apa Lun? Karena kalau dengan Asbun tuh kayak muncul perspektif baru nggak sih? Iya bener banget. Bahkan ya dengan Asbun tuh kita muncul hal-hal yang sebenarnya kita nggak pernah kepikiran. Kayak gimana tuh? Kayak topik yang bakal kita bahas sekarang ini. Kita bakal bahas kenapa setiap kita membeli barang itu sebenarnya kita nggak kepikiran. Jadi kayak kita tahu-tahu check out aja gitu. Padahal kan gitu ya. Iya benar. Perkenalkan nama saya Dona Evelyn dari Absen 11. Di sini bersama dengan Florencia Luna, absen 13. sebagai host yang akan ini jalannya podcast ini. Tapi sebelum itu kita juga ada dua narasumber nih. Siapa tuh Mun? Tunjukin Mun. Nah itu tuh yang di Ayo tunjukin dong. Nah, halo. Aduh, aku malu juga. Halo guys. Halo guys. Aku Jessica Texinatun absen 19. Dan aku Belinda Kartika Yudantoro, absen 7. Oke, jadi langsung aja kita mulai ya guys. Ini belum aku udah ngangkat satu topik buat podcast ini. Jadi kita bilang tuh topiknya adalah pola influencer TikTok terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Jadi tuh di sini kita bakalan banyak mention yang namanya standar TikTok. Kalian tahu nggak sih standar TikTok yang sekarang orang beramai bilang, ih kok standar TikTok banget sih gitu. Pernah nggak? Aku sering banget sih, apalagi maksudnya kan apalagi itu masih SMA ya, maksudnya kayak banyak banget hal sebenarnya terkait standar TikTok ya. Bahkan kayak sekelas pertemanan, pasangan itu bahkan kayak bisa dibilang banyak banget yang standar TikTok kayak yang kayak pertemanan harus gini loh, itu kan kita nggak teratur sama itu ya. Iya, jadi kayak yang influencer di TikTok tuh di FYP yang suka liburan tuh kadang mereka tuh berhasil banget buat ngedoktrin viewersnya. Iya buat ngikutin tadi kayak standar TikTok. Bahkan mungkin kalau mereka beli barang apa gitu, kita kan sadar kayak kita juga pengen kayak ih aku juga pengen deh aku beli barang ini biar kayak influencer itu gitu. Terus di sini kita bakalan tanya-tanya deh sama kalian. Gak banyak kok sebenarnya, ya pin aja sih. Dan jadi yang pertama nih, menurut Belinda sama Jessie ya, kenapa TikTok itu bisa sangat mempengaruhi keinginan orang buat beli sesuatu, bahkan yang sebenarnya tuh gak perlu banget, yang kayak buat hiasan doang atau yang kayak buat pamer-pamer doang gitu. Menurut kalian tuh kenapa? coba ya sister dulu. Ya udah dulu deh. Oke. Kalau menurutku sih ya mungkin karena di TikTok itu kan bentuknya biasanya tuh sebuah video pendek yang dia tuh bisa memberikan dopamin yang sangat besar kan. Karena itu tuh kayak kamu scroll dikit itu udah informasi baru yang masuk ke pikiran kamu. Dan itu tuh kayak menurut aku salah satu faktor yang bikin kenapa TikTok itu bisa sangat kayak relate dengan kehidupan kita, karena setiap scrollnya itu pasti kalian akan menemukan kayak konten-konten orang-orang yang mencoba untuk engage page kayak gitu. Kalian tahu engage page itu apa tuh? Engage page itu adalah sesuatu kayak mungkin bisa berupa kata atau mungkin gambar atau video yang bisa kayak mengundang kita untuk melihat video itu dengan lebih lama. Misalnya itu kayak apa ya, quotes-quotes yang kayak biasanya orang-orang pakai sebelum kalian tuh ngeliat di sampingnya tuh ada kayak link Shopee keranjang warna oranye gitu. Ya, biasanya itu tuh kayak sesuatu yang sangat mengundang kita untuk mencet-mencet terus pada akhirnya kan beli juga kan. Oke, kalau menurut aku sih simpelnya ya, karena apa ya, menurut aku TikTok tuh kayak bener-bener walaupun usianya udah dibatasin sebenarnya ya, itu kayak banyak aja bocah-bocah yang ngomong ke sana kayak ya, jadi kayak menurut aku tuh TikTok tuh bener-bener penggunanya tuh udah bukan perjutaan, jadi sih bener-bener orang dari segala macam usia ya, bukan dari anak masih kicik banget sampai yang udah maksudnya sudah memiliki usia ya sudah sangat dikatakan lansia ya, jadi kayak lengkap banget di sana. Dan mungkin di sana kenapa alasannya kenapa algoritma itu sangat macam-macam, dan bisa aja lihat sama salah satu dari kalian, bisa aja kalian lihat sama konten yang udah dewasa atau justru malah yang nonton via the first, nggak ada yang tahu. Iya, jadi semuanya aku dari jawaban Linda sama Jess itu ya karena kenapa kita bisa sangat memimpin keinginan orang buat beli sesuatu. Bahkan itu mungkin yang aneh sendiri itu ya karena itu kan penggunaannya tuh dari berbagai kalangan usia, dan itu nggak memungkiri banyak insight-insight baru yang kayak tadi Linda bilang setiap scroll kita nemu editan baru, nemu quotes baru, dan itu sebenarnya bisa mempengaruhi kita banget. Lanjut. Terus lanjut nih, berkaitan sama hal itu kan berarti ada kaitannya sama FOMO nih. Nah, berkaitan sama FOMO, pernah nggak sih kalian tuh kayak terjebak dalam FOMO gitu? Jadi kayak kalian ikut-ikutan, gue FOMO nih, gue pengen beli ini. Nah, ini salah satu kemenangan dalam hidup aku, kayak my best flex itu adalah aku tidak pernah membeli barang-barang FOMO. Itu adalah sebuah achievement di tahun ini. Jadi kayak kemarin tuh apa jadi? Itu gak apa-apa itu dibeli.
aku waktu itu suka banget, sekarang suka banget sama influencer yang Senia ya. Nah Senia itu tuh sangat suka barang-barang yang dipersonalize kayak isi cerita hidup dia. Nah jadi tuh aku tertarik dengan Pandora itu udah kayak kita setahunan yang lalu ya. Tapi karena kebetulan hadirnya Pandora yang sangat amat tidak mudah dicapai kantong pelajar, jadi aku nggak mungkin untuk yang meminta juga itu sangat mungkin. Akhirnya aku nabung dan sekarang aku merasa sebenarnya produk itu maksudnya FOMO, tapi sebenarnya udah nggak keren juga. Jadi kayak aku memang membeli karena kebetulan wishlist aku gitu. Kalau ini gimana? Ada nggak nih produk yang kamu beli dari FOMO? Kalau buat aku sendiri sih ya, aku sebenarnya sempat kepengen nih buat FOMO kayak tergoda untuk membeli sesuatu yang aku pengen. Tapi sebelum aku tuh benar-benar kayak terjerumus dalam kayak apa sih shopping cart yang aku pengen, itu aku mikir-mikir nih, aku beli ini ntar aku mau bakal bisa makan. Karena kayak apa ya? Kalau kita tuh tergoda, kalau kita malah menarik diri kita dalam hedonisme, itu ntar kita bakal kehilangan sesuatu yang lain. Kita mau mengorbankan sesuatu yang lain, mau itu kayak uang ataupun waktu ataupun mungkin barang kita yang lain, itu pasti ada yang bakal hilang. Ya nggak sih? Kalau FOMO tuh gak harus barang-barang yang bakal sih. Terus apa dulu? Kayak tadi loh di sekolah aku beli cookies, enak tuh. Oh iya, sekarang sama tentang ini sampai rebutan dari 31 aku sama Jessy rebutan. itu masih aren guys. Iya bener sih, cuma kayak kadang FOMO yang bikin kita kayak banget tuh ketika kita FOMO-nya tuh barang-barang yang menguras kantong. Jadi kita nggak punya pengeluaran begitu. Lanjut Ya lanjut. Kan tadi kan Jessi udah bilang nih, Jessi tuh dia jarang banget FOMO. Berarti dia bisa mengontrol diri kan. Nah menurut Jessi nih, menurut Linda juga, apa yang sebaiknya dilakukan biar bisa lebih sadar dan nggak impulsif saat lihat tren TikTok? Ada tips-tips tertentu. Oh, Ini kasih tipsnya nih biar kita nggak FOMO. Ya aku juga tidak FOMO juga nih. kalau aku sering melihat konten hidup yang kayak jangan nyesel bro. Oke. Dia tuh bawa ini tuh beneran ngubah. Berarti kalau lanjut. Karena apa ya, mungkin kita ada sebagian orang yang hidupnya sebenarnya cukup udah beruntung dan jarang merasakan hidup cari uang tuh kayak Maaf guys, itu panggilan aku. kayak nggak semua orang bisa merasakan dan tahu cari uang itu susah. Jadi kayak banyak orang yang mungkin ya puji Tuhan udah berada di kondisi ekonomi yang sangat bagus dan dia tidak pernah merasakan hidup yang ekonominya rendah atau gimana. Jadi itu bagus, tapi memang kembali lagi ke sifat masing-masing. Makanya aku sering-seringin kayak ada video yang bentuknya senyumlah syukur. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senang, syukuri hidupmu. Oke, jadi ini adalah suatu tips yang sebenarnya agak kurang ajar, tapi sangat ampuh guys. Jadi sebelum kalian tuh FOMO ya, kalian tuh harus ingat, kan banyak ya di luar sana orang-orang yang lebih FOMO dari kalian. Terus kalau misalnya kalian apa ya, pengen nih beli tos ini, terus kayak kalian tuh pengen beli karena kalian tuh FOMO, karena melihat orang lain tuh pada beli juga kan. Nah kalian tuh harus lihat tuh, itu orang habis makan itu tuh kayak keracunan atau kayak ngerasain itu nggak enak atau Lihat review berarti ya? Betul, ya. Iya karena itu penting banget loh. Soalnya banyak banget konten di TikTok tuh kayak sekali pakai skincare ini bukan langsung kayak Iya bener-bener banget. tapi tadi kamu udah dia ngomong nggak ada overclaim produknya. Lihat ya aja di sekitar itu gimana. Tapi akhir-akhirnya ada ini juga nggak sih guys, kayak ada yang bilang kos tuh mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Itu menurut kalian tuh gimana? Kayak you only live once. Itu kan ada kan sebutannya. Itu baik sih kalau aku mending nyesel nggak beli sih ya. Karena kalau nyesel nggak beli kayak barang itu nggak pernah kemana-mana. Kayak kita mending nyesel nggak beli sih. Kalau lihat Aku, kalau aku sih sebenarnya bukan tipe orang yang sekali lihat tuh langsung pengen gitu. Sebenarnya lihat aja itu udah cukup. Atau mungkin melihat temanku yang lain tuh pada pakai terus kayak ngerasa seneng itu udah cukup. Iya. Oh dalam permata. Oh ya tapi aku pernah baca satu tips katanya kalau misalnya kamu jalan shopping di mall ini dan dalam permata, tapi kamu nggak beli. Enggak apa. Tapi aku beneran terapin tips itu. Jadi aku setiap shopping nih, aku selalu makan dulu sampai merasa oke, ada nafsu, aku baru shopping dan dari sini
belajar tren TikTok tuh, jadi kita harus pintar-pintar research gitu. Kayak tadi kan, misalnya kita tuh sebenarnya ngomong nggak apa-apa, cuma kita lihat dulu nih review-reviewnya, apakah itu approve, apakah itu dapat bintang dari banyak orang, Apakah membuat kita menyesal apa enggak? iya betul banget. Jadi pokoknya nggak sia-sia gitu ya. Iya, nomor 4. Menurut kalian nih, seberapa besar peran influencer dalam untuk budaya konsumsi di TikTok? Mau lihat dulu. Oke, gimana? Kalau menurut aku sendiri tuh kayak jujur kalau influencer tuh ini balik lagi masih TikTok kan ya, itu tuh beneran konfirmasi. That's why ada yang namanya endorsement, karena endorsement itu kan bakalan ditargetkan untuk orang-orang yang punya followers setidaknya cukup banyak lah buat influence orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk membeli produk itu. Dan ternyata testimoni dari orang yang nge-endorse aja tuh kayak, wah pembeliannya banyak nih, jadinya misalnya kayak ada jual tuh sambal bakar atau apa gitu pokoknya dia nge-endorse influencer A, terus dia bikin testimoni kayak, ih setelah aku endorse si A, bener nih jadi banyak banget sehari sold out. Dan berarti itu kan memang buktiin masalah influencer tuh benar-benar valid di media sosial. Kamu gitu sih, kalau tidak Sebenarnya kalau yang dari aku lihat sih cukup besar ya, karena contoh-contohnya aja nih dari teman-temanku, kayak misalnya tadi tuh Jessie, kan dia juga dulunya tertarik sama influencer yang siapa itu namanya Shania. ya. Terus berarti produk yang kamu beli ini tuh kayak based off offer. iya betul. Nah, itu kan juga sekarang tuh influencer, mungkin mereka banyak yang rilis merch yang mereka buat sendiri kan, kayak buat personal branding. Iya. Dan itu tuh juga salah satu faktor kenapa influencer tuh perannya besar dalam konsumerisme, karena ya masih berhubungan sama FOMO nih. Orang-orang yang jadi pengikut suatu influencer ini, kalau misalnya dengar mereka tuh rilis merch, itu kan pasti bakal kayak, wah ini pasti limited edition, aku pengen dong satu please satu gitu. Ya karena Jadi kayak, mereka juga udah ngefans sama influencer itu ya, jadi iya, dan pasti pengen follow up terus gitu. Jadi kalau bisa dibilang tuh kayak influencer ini kayak makanan mereka gitu. oke. Kayak lagu buku nggak sih? Awalnya kan dari Sabrina. Iya, saya kayak gitu. Oh iya. Terus akhirnya tapi Sabrina kan dari seluruh dunia ya. Jadi ya daripada kamu bisa gitu. Terus kayaknya aku juga pikiran ya, influencer tuh sebenarnya harus kita selalu angkat gimana ya, karena itu juga kerjaan mereka gitu loh, kerjaan mereka buat nge-influence kita supaya tertarik gitu loh. Jadi kayak Kayak misalnya kita harus memandang influencer seperti apa. Kalau menurut aku itu sebenarnya ada dua pihak ya yang dilibatkan. Jadi gimana influencernya review dan gimana mereka bersikap. Jadi kan influencer itu kan kalau diberikan kepercayaan oleh pengikutnya buat kayak review barang tuh yang jujur. Karena ada loh yang biasanya di setting, biasanya kayak dia pakai produk itu tapi dia review bagus. Nah, iya, harus itu ya. Iya. Jadi kayak itu beda sebenarnya. Apakah influencernya mau memegang integritas atau dia lebih mengutamakan ya sama branding atau apapun itulah. Nah ini juga beda nih kita, gimana kita menanggapi itu. Kan kita sendiri juga diberikan hak bebas gitu untuk memilah apakah emang produk itu sesuai atau enggak. Kita percaya bahwa itu kan beda kita. Dia udah bilang sih. Kalau ini gimana nih? Kalau aku kurang lebih jawabannya sama kayak Jessie sih. Jadi kayak sebenarnya itu juga dari kitanya sendiri, kita bisa nentuin kita tuh kayak mau ngikut ke arah sini atau ke arah sini ya kan. Jadi ya ini balik lagi ke keputusan dari hati nurani kita sendiri. Kan kita bisa bedakan ya mana yang baik dan yang benar. Kalau misalnya kita memang pengen mengikuti arus kayak hedonisme gitu, mau ikut beli-beli barang yang dibeli sama orang lain, ya silahkan. Kalau misalnya kita tuh kayak happy, terus kayak gak ada orang lain yang dirugikan tuh gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita merasa diri kita dirugikan, ya berarti jangan. Setuju. Bener-bener memilih dan memilah hati juga. Oke, bener. Saya itu berapa gitu? Udah pertanyaan ke orang berapa? Kalau menurut kalian nih, kalian semua punya TikTok belum? Punya lah. Belum. Berapa sih? Belum. Dia nggak mau apa sih? Udah lama kan? Ya. Nah, menurut kalian tren-tren yang beredar di TikTok tuh semuanya negatif? Apa ada juga yang bawa dampak positif buat masyarakatnya, buat kitanya? Kayak terus terus kalau yang tadi ya, berkaitan dengan hal tersebut, apa yang bisa kita lakukan biar kita tetap update tren tapi nggak konsumtif? Kalau ngomongin soal tren sih, aku ada satu yang kepikiran. Kalian tahu kan istilahnya brainrot, tapi Oke. masih kurang berhubungan sama ini sih hedonisme ya. Kalau mungkin berhubungan sama hedonisme pun itu mungkin lebih ke hedonisme waktu. Karena apa? Brainrot itu tuh sangat menyita waktu berharga kita, maaf. Jadi kayak kalian tuh duduk di sini melihat HP, dan apa yang kalian lihat itu cuma kayak sekumpulan bungol sampah. Jadi kayak Keluar kriuk. iya betul. Tapi kan bener-bener just run it off. Oke, mungkin aku jawab pertanyaan dari dulu yang pertama kali ya. Jadi kan seperti tanya kayak
Kalau menurut aku tren zaman sekarang sih agak campur-campur gitu, campur aduk. Jadi kayak ada yang jelek, yang kayak misalnya brand itu yang tadi aku sebutin ya. Dan juga ada tren-tren yang bagus. Misalnya tuh kalian tahu kan dulu yang namanya Pandarawa. Itu kan mereka tuh kayak pelopor solusi kebersihan lingkungan. Dan mereka tuh sampai dikenal sama Mr. Beast loh. Jadi itu udah mereka tuh udah kayak saking ngetrennya. Jadi mereka tuh bisa kayak meluas gitu pengaruhnya. Terus orang-orang juga mulai sadar nih karena pengaruh mereka mulai sadar tentang kayak kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Dan mereka tuh mulai mengadakan volunteer bersama dengan Pandawara ini. Dan itu kan salah satu tren yang sebenarnya positif ya. Cuman mungkin karena seiring dengan berjalannya waktu dan mungkin tutup sama tren-tren lainnya kayak tren Gelo itu, jadinya tuh mereka kayak sekarang keberadaannya agak yang kayak tertunda gitu, nggak selain dulu lagi. Itu guys. Terus tadi pertanyaan kedua apa? Gimana biar tetap aktif? Iya, tapi nggak hedonisme. Sebenarnya jawabannya sama kayak jawabannya Jessica tadi yang sebelum-sebelumnya, yaitu kita harus melihat ke bawah guys dan juga melihat ke atas kayak berdoa gitu, berdoa agar dijauhkan dari hal yang enggak-lah, berdoa untuk dijauhkan dari Menahan hawa nafsu. ya betul, menahan hawa nafsu gitu. Itu sih. Oke, next question satu itu adalah last question guys. Oh my god. Kita dengan ngomongin apa nih pengaruh influencer TikTok terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat, kita dapat banyak banget insight-insight baru. Kita jadi tahu apa itu sekarang TikTok, kita jadi tahu FOMO, hedonisme dan lain-lain. Kita bahkan dapat tips banyak banget tadi buat tips buat nggak FOMO, tips buat tetap tren tapi tanpa konsumtif gitu. Terus sebelum penutupan nih, karena mengingat ini apa udah lama banget, kalian nggak capek kan berarti kayak itu udah dong. Malah capek dan kita asik juga. Ini kan astaga banget, asli tapi nggak apa-apa. Sebenarnya itu lindas sama kayak mereka yang sampai dari atas. Lindas sama jadi sih ada pesan dan kesan itu nggak terkait topik yang tadi barusan kita bahas buat ke teman-teman kita. Linda dulu 3 kata hari ini. Bener guys. Ya. Kalau pesan aku buat all of you sih, I think just be yourself, but don't be a little too over yourself. If you know what I mean. Oke, terus kalau aku FOMO nggak buat kalian mati kok guys. Nggak FOMO nggak buat kalian mati. Tapi ya, yang benar yang mana deh? Nggak FOMO nggak membuat kalian mati. Jadi kayak kalau kalian nggak beli barang kayak gitu, kayak it's okay banget bukan dari kalian nggak punya duit atau apa, tapi itu berarti kan bisa mengendalikan diri. Itu salah satu perjalanan menuju maturity. Oke, aku sih kebalan ya. Mungkin ini jam 5 guys, aku mau les. Juga. Iya, jam 5:15 kita mau les. Jadi kayak yaudah deh, mungkin cukup sekian topik-topik yang bisa kita bahas. Apa bakal ada episode selanjutnya lo? Stay tune aja. Stay tune aja. Oh my god, boleh request ganti kata-kata host. Apa tuh boleh dong? Next tolong